Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdanisa Selki Satpira dengan NIM 14117014. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan draft proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Plat Kendaraan Bermotor Berbasis Website dengan menggunakan metode Rapid Application Development untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwasannya terdapat sekitar 133 juta kendaraan bermotor dan dapat dilihat pada data-data sebelumnya bahwasannya pada setiap tahun jumlah kendaraan bermotor akan meningkat. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya, maka proses input data dan informasi suatu plat kendaraan juga akan bertambah. Plat motor sendiri merupakan tanda kendaraan bermotor seperti yang terkutip pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Melihat permasalahan terkait proses pengolahan data informasi tentang nomor plat kendaraan bermotor curian dan masih cukup banyak masyarakat umum yang ingin membeli kendaraan bermotor namun tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut merupakan kendaraan curian atau bukan. Maka, saya mengajukan topik penelitian terkait dengan permasalahan tersebut. Saya merancang sebuah sistem informasi berbasis website dengan menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development. Website nomor plat yang dibuat diharapkan dapat membantu petugas kepolisian dalam proses pengolahan data STNK kendaraan yang dicuri. Selain itu, website yang telah dibuat direncanakan terhubung dengan sebuah aplikasi Android, sehingga saat dilakukan proses razia kendaraan bermotor, petugas dapat melakukan scan pada nomor plat kendaraan menggunakan kamera, maka informasi yang ada di dalam website terkait nomor plat tersebut akan tampil pada aplikasi Android yang akan dibuat oleh rekan saya. Selain itu, website yang dibuat hanya dapat dikelola oleh admin dan data pada website bersifat rahasia. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membuat sistem yang menjadi pusat penyimpanan informasi plat kendaraan motor curian. Yang kedua yaitu bagaimana memfasilitasi masyarakat agar dapat memeriksa status kendaraan bermotor melalui nomor plat untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut merupakan kendaraan curian atau bukan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana membuat sistem informasi berbasis website yang dapat terhubung dengan aplikasi Android untuk bertukar informasi. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu merancang dan mengimplementasikan rancangan sistem informasi berbasis website untuk menyimpan informasi pencurian kendaraan bermotor. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan rancangan sistem informasi berbasis website untuk mengetahui status legalitas kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat. Yang terakhir yaitu merancang dan mengimplementasikan rancangan sistem informasi berbasis website dengan menggunakan API atau Application Programming Interface. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan petugas kepolisian dalam melakukan pengolahan data tentang informasi lengkap mengenai nomor plat kendaraan yang dicuri. Dan yang kedua yaitu mempermudah pekerjaan petugas lalu lintas saat proses razia, dikarenakan dapat dengan mudah mengetahui status kendaraan tersebut apakah kendaraan curian atau bukan. Untuk landasan teori pada penelitian ini yaitu yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi merupakan komponen yang digunakan untuk mengolah informasi sehingga dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua yaitu database. Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Data tersebut biasanya terdapat dalam tabel yang saling terhubung menggunakan kolom pada setiap tabel yang ada. Kemudian bahasa pemrograman PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dipasang pada HTML yang sebagian besar sintaksnya serupa dengan bahasa C. Bahasa pemrograman ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengizinkan desainer web untuk menulis halaman-halaman web dinamis. Selanjutnya adalah Firebase. Firebase merupakan layanan Google yang berguna untuk membantu developer dalam proses pengembangan aplikasi. Pada penelitian ini digunakan Firebase Cloud Firestore Database.
Cloud Firestore merupakan database yang fleksibel untuk pengembangan suatu website dari Firebase dan Google Cloud Platform. Firebase Cloud Firestore Database memiliki pemrosesan secara real-time dan menawarkan dukungan secara offline untuk seluler dan web. Yang terakhir yaitu Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development merupakan suatu metode yang menitik beratkan pada kecepatan pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau pemilik sistem. Yang selanjutnya yaitu alur penelitian. Terdapat serangkaian tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu rancangan kebutuhan, proses desain, pembuatan sistem, hingga pengujian sistem. Yang pertama yaitu rancangan kebutuhan. Pada tahapan ini dilakukan pendataan terkait hal apa saja yang dibutuhkan atau diperlukan oleh sistem, dan untuk mendapatkan data kebutuhan pengguna. Selanjutnya, workshop desain RAD. Pada tahapan ini terdapat dua proses, yaitu proses desain dan pembuatan sistem. Proses desain atau rancangan sistem pada penelitian ini menggunakan use case diagram, activity diagram, dan desain database. Terdapat 3 aktor yang dapat menggunakan sistem, yaitu pengguna umum, admin 1 yang merupakan petugas kepolisian yang berada di kantor, dan admin 2 sebagai petugas kepolisian lalu lintas. Selanjutnya, terdapat beberapa fitur pada sistem yang akan dibuat. Yang pertama yaitu fitur login, kedua fitur edit data, selanjutnya delete data, fitur tambah data, fitur pencarian, dan fitur logout. Pada rancangan pembuatan sistem akan dijelaskan gambaran umum sistem yang akan dibuat. Secara garis besar, sistem informasi website yang akan dibuat berisikan data-data STNK dan keterangan status kendaraan, seperti informasi kendaraan hilang, STNK hilang, atau sudah ditemukan. Sistem ini nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Android yang dibuat oleh rekan saya. Dan yang terakhir yaitu proses pengujian. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Proses pengujian yang pertama yaitu melakukan input data STNK pada database, kemudian melakukan pengujian fitur-fitur dan fungsionalitas website, selanjutnya melakukan pengujian API, dan yang terakhir yaitu pengisian kuesioner oleh 5 responden pengujian. Berikut ini adalah rancangan antarmuka dari sistem yang akan dibuat. Terdapat tampilan utama website. Selanjutnya ada tampilan website untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang status kendaraan tersebut apakah curian atau tidak. Kemudian ada tampilan login admin. Kemudian tampilan awal setelah admin melakukan login. Kemudian ada tampilan keseluruhan data STNK yang telah diinputkan. Kemudian ada tampilan form tambah data, tampilan hapus data, dan form untuk melakukan edit data. Berikut ini adalah daftar beberapa referensi yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi draft proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.